Wah, maknyus. Adik-adik di rumah, jangan lupa ya untuk terus makan makanan yang sehat dan bergizi supaya badan kita tetap sehat dan kuat untuk melanjutkan aktivitas di rumah. Wah, ada Kak Deron. Samperin ah. Halo Kak Deron, apa kabar? Wah, halo Kak Grace. Kabarku baik nih. Kak Grace sendiri bagaimana? Kabarku juga baik Kak Deron. Kak Deron, tadi pagi aku baca Alkitab loh. Terus aku jadi ingat sama satu kisah. Wah, kisah apa ya Kak? Di dalam Alkitab Kak Deron yang aku baca tadi pagi, Ya? ada seorang nabi namanya Nabi Samuel Kak Deron. Waktu dia masih anak-anak, dia dipanggil loh sama Allah. Oh, aku ingat. Itu kan nabi yang namanya dipanggil 3 kali oleh Allah itu kan? Iya bener Kak Deron. Kak Grace, bicara soal panggilan, aku jadi teringat loh sama satu lagu. Lagu apa Kak Deron? Judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oh iya, aku juga ingat. Gimana kalau kita ajak adik-adik di rumah nyanyi bersama Kak Deron? Wah, boleh Kak, boleh. Adik-adik di rumah, ayo bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan supaya kami bisa berada di tempat ini untuk melaksanakan ibadah online. Kiranya Engkau berkati ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya supaya ibadah ini bisa memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik. Kak Grace, dalam lagu tadi kan dikatakan kalau Tuhan Yesus sangat mencintai kita kan? Iya benar Kak Deron. Aku mau tanya nih Kak, Tanya apa? kira-kira kasih Tuhan kepada kita bisa hilang gak ya? Terus, kalau aku nakal gimana dong Kak? Tuhan Yesus gak sayang lagi dong sama aku? Kak Deron, cinta Tuhan Yesus kepada Kak Deron, Kak Grace juga adik-adik di rumah tidak akan pernah bisa hilang. Walaupun kita nakal, Tuhan Yesus tetap sayang kita loh Kak Deron. Tapi tunggu dulu. Walaupun Tuhan Yesus sayang kita, walaupun kita nakal, kita nggak boleh terus-terusan nakal. Kita harus berubah dan bertumbuh menjadi murid Tuhan Yesus yang baik. Oh, begitu ya Kak? Iya Kak Deron. Yeay, aku senang loh karena kita memiliki Allah yang sangat mengasihi kita.
aku jadi teringat sama satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Ratapan 3 ayat 22-23 yang mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Benar sekali Kak Deron, Tuhan Yesus selalu mencintai kita anak-anaknya dan cintanya tidak akan pernah habis untuk kita. Seperti lagu pujian yang akan kita nyanyikan sekarang, yaitu Kasih Allah Tak Berkesudahan. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Silakan duduk adik-adik. Kak Grace, Iya. dari tadi kita kan sudah berbicara tentang Tuhan yang mengasihi kita. Iya benar sekali Kak Deron. Kalau boleh tanya, kira-kira bagaimana Kak Grace merasakan kasih Tuhan dalam hidup Kak Grace? Kalau aku dengan cara melihat Kak Deron. Aku bersyukur karena sampai hari ini aku masih bisa melihat tulisan-tulisan indah di dalam Alkitab. Kalau Kak Deron sendiri bagaimana? Kalau aku sendiri sih melalui kecapan. Aku bersyukur loh karena aku masih bisa mengecap dan merasakan makanan yang enak setiap harinya. Wah Kak Deron, berarti kita merasakan kasih Tuhan dengan cara yang berbeda-beda ya Kak? Betul sekali Kak Grace, kita memiliki cara masing-masing untuk merasakan kasih Tuhan. Nah kalau gitu Kak Deron, gimana kalau kita ajak adik-adik di rumah untuk merasakan kasih Tuhan seperti kita? Yuk, adik-adik mari kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu Kecaplah dan Lihatlah.
Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami anugerah-Mu. Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah yang sudah mulai bersekolah. Tuhan yang tolong setiap mereka supaya mereka boleh bersekolah dengan baik. Dan kiranya mereka juga boleh tetap bersuka cita walaupun harus sekolah online. Tuhan yang memberkati mereka, dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang menolong bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan yang jaga, Tuhan yang bantu setiap pemerintahan supaya boleh menangani setiap masalah yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga adik-adik di rumah. Semoga Tuhan yang memberkati mereka, untuk papa mama di dalam kesehatan juga pekerjaan mereka, dan saudara-saudara yang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Wah Kak Deron, sudah saatnya nih. Saatnya apa ya? Pulang? Bukan Kak Deron, kita mau dengar firman Tuhan. Wah, asik nih. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Ayo Kak Grace, kita siap-siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya Kak Deron. Nah adik-adik di rumah, kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya, dengan menyanyikan pujian doa Bapa Kami. Dikuduskanlah
hari ini Kak Nirma mau cerita firman Tuhan dalam Matius 6 ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-13. Tapi biar Kak Nirma ceritanya nggak sendiri, Kak Nirma ajak teman-teman Kak Nirma, Kak Grace dan Kak Deron. Kak Grace, Kak Deron, kita cerita bareng yuk. Ayo Kak. Hari ini kita mau cerita tentang berdoa. Wah, kayaknya seru tuh Kak. Iya kan adik-adik? Oh iya Kak Nirma, bicara soal doa, tadi pagi aku berdoa loh waktu aku bangun tidur. Terus waktu aku makan, aku juga berdoa loh. Oh iya, tadi sebelum mulai sekolah minggu kita juga berdoa bersama-sama dengan adik-adik di rumah loh. Nah, adik-adik di rumah juga pasti berdoa tuh Kak Nirma. Kira-kira kenapa ya Kak kita harus berdoa? Nah, Kak Grace dan Kak Deron serta adik-adik yang di rumah, berdoa adalah satu hal yang dikehendaki Tuhan Yesus. Bahkan dalam firman Tuhan di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan Yesus berdoa loh di Taman Getsemani dalam Matius 26 ayatnya yang ke-36. Bukan hanya itu saja, dalam firman Tuhan kita hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Sungguh adik-adik, berarti berdoa adalah satu hal yang sangat penting. Kalau kita bilang itu penting, berarti berdoa adalah seperti nafas kehidupan kita. Kok bisa Kak? Masa sih? Ih benar, kalau nggak percaya kita buktikan sama-sama boleh? Boleh Kak? Boleh? Ayo kalau gitu adik-adik yang di rumah, Kak Grace dan Kak Deron ikutin gerakan Kak Nirma. Kita tutup hidung kita dengan tangan, kita tutup mulut, kita tahan berapa lama kita tidak bernafas. Ayo ya kita mulai. Aduh, Kak Grace gimana? Gak kuat Kak. Kak Deron? Sama, aku nggak kuat. Aduh adik-adik, Kak Nirma juga nggak kuat. Kalau lama-lama Kak Nirma nggak bernafas, Kak Nirma bisa mati. Nah, Kak Grace, Kak Deron, jika kita tidak berdoa, kita akan mengalami kematian rohani. Oh, begitu ya Kak? Betul juga tuh. Tapi kematian rohani itu seperti apa ya Kak? Nah, Kak Grace, Kak Deron, serta adik-adik yang di rumah, kematian rohani itu adalah kita mudah sekali jatuh di dalam dosa. Kita melawan orang tua, berpikiran yang kotor, dan tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, yang membuat hubungan kita jauh dengan Tuhan. Wah, begitu. Jadi kalau aku malas belajar, aku nggak bertumbuh dong. Kalau aku suka marah-marah, aku juga nggak bertumbuh. Apalagi kalau aku nggak berdoa, pasti aku jauh dari Tuhan ya Kak. Benar sekali Kak Grace. Tuh Kak Deron, kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, yang membuat hubungan kita jauh dari Tuhan. Ya, terus bagaimana dong Kak caranya supaya kita bisa mendekatkan diri kita dengan Tuhan? Nah, jawabannya adalah dengan berdoa. Karena dengan berdoa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, itu berarti kita sedang menjalin hubungan bersama Tuhan Yesus. Oke, kalau begitu aku mau berdoa terus-menerus supaya aku bisa terus dekat sama Tuhan. Tunggu ya, Tuhan Yesus. Tunggu Kak Deron. Bukan begitu cara doanya. Kalau kita mau berdoa, kita harus berdoa dengan sikap yang benar. Seperti firman Tuhan pada hari ini. Benar kan Kak Nirma? Benar sekali Kak Grace. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita juga sikap berdoa yang baik. Tuhan mau kita berdoa dengan tulus hati, tidak seperti orang munafik. Berdoa yang tulus, yang benar-benar dari hati kita. Tidak perlu menggunakan kalimat yang panjang ataupun kata-kata yang indah untuk dipuji orang.
Tetapi yang Tuhan mau adalah doa yang berasal dari hati kita. Tidak seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi, seperti orang munafik yang berdiri di rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Oh, begitu ya Kak? Yeay, aku paham firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, kita bersama-sama sudah bercerita tentang berdoa. Pelajaran yang kita dapatkan yaitu yang pertama, kita tahu bahwa berdoa itu adalah penting bagi orang Kristen karena doa adalah nafas kehidupan orang percaya dan juga berdoa adalah hal yang dikehendaki Tuhan Yesus. Yang kedua, ketika kita tahu bahwa berdoa itu adalah penting dan kita melakukannya, Tuhan juga mau kita memiliki sikap doa yang baik. Kita tadi sudah sama-sama belajar, sikap doa yang baik adalah yang benar-benar keluar dari hati kita. Contohnya, Kak Nirma dapat nilai ujian yang sangat bagus. Wah, tentunya Kak Nirma sangat senang. Lalu, Kak Nirma berdoa berterima kasih kepada Tuhan Yesus dengan suara yang keras di depan teman-teman Kak Nirma, supaya mereka melihat Kak Nirma berdoa dan mereka tahu bahwa Kak Nirma dapat nilai yang bagus. Tapi Kak Nirma sadar itu adalah hal yang salah. Kak Nirma mau berterima kasih kepada Tuhan, tetapi tidak tulus dari hati Kak Nirma. Kak Nirma seperti orang munafik dalam firman Tuhan tadi, ingin dilihat orang dan dipuji. Adik-adik di rumah tidak boleh seperti itu ya. Kan kita sudah sama-sama belajar tentang berdoa. Kiranya firman Tuhan hari ini mau memberkati adik-adik di rumah dan juga Kak Nirma. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus karena di saat ini kami telah belajar tentang berdoa. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh kami mengerti dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Wah, firman Tuhannya seru sekali. Aku merasa terberkati loh Kak. Iya Kak Deron, aku juga merasa terberkati. Adik-adik, biarlah kiranya firman yang kita dengarkan hari ini bisa kita fahami dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, benar sekali kata Kak Deron. Adik-adik, biarlah firman Tuhan tidak hanya kita dengar saja, tapi kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, ibadah online kita sudah selesai. Sampai jumpa ya di ibadah online kita berikutnya. Dah.